Shalom fam, shalom teman-teman semua yang ada dan datang secara onsite. Maaf saya tidak bisa hadir secara onsite. Saya lagi menyelesaikan kuliah di Jatinangor di sini di Unpad. Nah, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ya noise-nya nanti ada orang-orang, suara burung pun bernyanyi. Jadi nyanyi. Apalagi nanti ada apa? Ada macam-macam lah, tiba-tiba hujan, petir, nggak apa-apa. Justru berasa kayak retret gak sih kita? Asik, retret sebelum retret. Teman-teman, kenalin aku Kevin Manuelim. Teman-teman bisa siapkan catatan. Hari ini kita akan bahas tentang komunitas baru, teman-teman. Dan langsung aja kita mulai. Dan aku percaya teman-teman yang hadir itu pasti diberkati. Teman-teman yang hadir pasti orang-orang pilihan. Mau berat datangnya, tapi teman-teman bisa datang. Tetap komitmen SMK, tetap komitmen bertumbuh. Wah, aku acungin jempol. Perjuangan teman-teman gak sia-sia. Tuhan hitung itu sebagai sebuah kebenaran. Oke, siapkan catatan. Kita buka dulu ayatnya teman-teman. Kita langsung aja. Aku janji kalau teman-teman fokus dan mencatat selesai cuma 25 menit. Tapi kalau teman-teman gak mencatat bisa lebih. Jadi catat. Yang pertama, kita akan buka dulu ayatnya di Matius 22 ayat 36-40. Pada waktu itu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hukum apa yang paling pertama dan yang utama. Hukum apa sih sebenarnya yang di atas segala hukum yang harus kita dahulukan gitu ya. Maka Yesus jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada yang menyebutnya ayat-ayat ini tuh dengan hukum yang terutama. Ada juga yang bilang hukum kasih dan lain sebagainya. Tetapi poin yang harus kita tangkap sebelum kita belajar kenapa kita harus mengasihi sesama dan berjoin komunitas adalah gini. Hidup kekristenan itu kan ke atas, vertikal, hubungan sama Tuhan. Nah, ketika kita bangun hubungan baik dengan Tuhan saja tapi hanya rutinitas dan agamawi, maka biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mementingkan, karena bentuknya begini nih, ke atas. Jadi huruf apa tuh, teman-teman? Boleh jawab nggak? Jawab di sana gitu ya. Jadi bentuk I besar. I besar artinya apa? I, me, myself. Tentang diri sendiri, gue paling bener. Nah, orang yang kayak begini tuh melakukan agamawi. Contoh orang-orang Farisi gitu ya, merasa dekat dengan Tuhan padahal enggak. Jadi kurang komplit. Harusnya orang yang bangun hubungan dekat dengan Tuhan pasti membagikan kasihnya kepada sesama. Begitupun sebaliknya. Orang yang cuman begini nih, hubungannya horizontal doang gitu ya. Ada kan teman-teman yang ngeliat gitu, gue nggak percaya Tuhan, yang penting gue ngelakuin baik buat orang, gue yakin pahalanya ada buat gue. Betul nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Biasanya ateis kayak gitu. Tapi nggak mengklasifikasi ya, biasanya bisa jadi nggak. Nah begini, dia pengen berbuat baik tapi nggak percaya sama Tuhan. Nah, biasa orang yang kayak gitu jadinya apa nih? Lambang apa? Hayo, iya, minus. Jadi orang yang gini akan selalu merasa kurang dalam hidupnya, akan selalu merasa cari perhatian sama orang, cari pujian sama orang, cari pengakuan. Karena kenapa? Karena dia cuma fokus berbuat baik sama sesamanya, tetapi nggak connect to God. Maka dalam kekristenan itu harus connect to God and connect to people. Kasihnya dari Tuhan, kita mengadopsi karena kita udah diberi, kita kasih lagi kasihnya itu kepada sekitar kita. Paham sampai sini ya? Jadi kedua itu yang sama dengan itu, jadi yang sama. Dua-duanya nggak boleh dipilih, dua-duanya harus kita lakukan. Teman-teman kita nggak bisa memilih untuk tanpa bersosialisasi dan tanpa mengasihi, tanpa bangun hubungan dengan orang lain. Ayatnya bilang besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Kalau kita nggak mengasihi dan belajar bersosialisasi dengan orang lain di dalam komunitas, maka bisa jadi kita akan jadi orang yang egois. Ayo, siapa yang mau? Aku yakin di sini nggak ada yang mau, makanya teman-teman join SMK. SMK aja udah komunitas gitu ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman, siapkan catatannya. Nih teman-teman isi di buku ya. Tuhan menempatkan setiap orang percaya dalam suatu komunitas rohani, yaitu gereja lokal. Gereja adalah tempat terbaik untuk komunitas orang percaya bertumbuh dan bersekutu. Catat, bertumbuh dan bersekutu. Teman-teman dalam komunitas bertumbuh dan bersekutu. Catat dulu. Ya, sambil teman-teman catat, aku disclaimer kalau aku suka ngeliat kiri kanan. Artinya aku tuh karena ini kan di tempat umum ya, jadi suka ke distract. Tapi aku akan tetap fokus. Jadi teman-teman harus fokus. Kenapa? Karena
Ini buat kebaikan kita bersama. Oke, komunitas penting untuk kita bertumbuh. Tanpa komunitas kita nggak bisa bertumbuh. Tanpa orang lain kita nggak akan bisa berjalan. Kita perlu orang lain juga. Kita perlu Tuhan dan perlu orang lain untuk kita bertumbuh. Aku mau bacakan dulu datanya teman-teman. Datanya bunyinya gini dari US. Hubungan tidak hanya baik untuk memperbaiki kesehatan psikologis. Hubungan juga baik untuk memperbaiki kebutuhan fisik. Sejumlah penelitian telah membuktikan yang telah dilakukan oleh ahli di Benham University di US, Amerika Serikat. Survei ini dilakukan kepada 308.000 orang dalam waktu 7,5 tahun. Orang-orang yang bersosialisasi, orang-orang yang berkomunitas memiliki daya tahan 50% lebih baik dibanding orang yang tanpa komunitas atau tanpa hubungan yang bermakna dengan orang lain. Aktif dalam komunitas tertentu, menjalin pertemanan dan berkeluarga, itu gabungan dari semua itu. Orang-orang ini yang memiliki daya tahan tubuh lebih bagus dibanding orang-orang yang gak memiliki ini. Orang-orang yang suka menyendiri, sebaliknya orang-orang yang suka menyendiri itu sama buruknya dengan merokok 15 batang sehari, sama resikonya dengan pecandu alkohol, lebih bahaya daripada yang tidak berolahraga, dan atau resikonya 2 kali lipat lebih berat dari orang yang kegemukan. Orang gemuk aja udah berat, ini 2 kali lipat lebih berat dari orang yang kegemukan. Wow, segitunya teman-teman dampak dari orang yang suka menyendiri. 15 rokok lu sehari, gila. Padahal dia nggak ngerokok tapi resikonya sama kayak orang ngerokok 15 sehari. Orang yang menyendiri kayak gitu loh teman-teman. Jadi jangan ya teman-teman, di sini harus berkomunitas. Ketika seorang terlibat dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial, ia akan merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Karena dia bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, maka dia harus lebih baik dibanding ketika dia mau membantu orang lain. Orang-orang, teman-teman pernah join organisasi nggak? Entah OSIS, entah apapun, jadi ketua kelas. Teman-teman memimpin orang lain, otomatis teman-teman harus lebih baik atau setidaknya sama-sama belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena teman-teman aktif di dalam sebuah komunitas, teman-teman pingin jadi berkat, teman-teman pingin menyampaikan pesan, otomatis teman-teman melakukan pesannya itu terlebih dahulu. Mudah dimengerti ya. Aku lanjutin lagi deh datanya. Penelitian lain bahwa efek pertemanan itu timbul karena pertemanan itu bisa mendorong sistem imunitas tubuh semakin lebih baik dan bekerja lebih baik. Gitu ya. Mungkin hal ini karena bisa buat tubuh rileks, pernapasan lebih lancar, melancarkan metabolisme tubuh, bisa ketawa yang memberikan efek positif bagi hormon tubuh, saling memotivasi yang akan melipat gandakan emosi dalam tubuh, dan lain sebagainya. Ini akan jauh lebih positif orang-orang yang punya hubungan bermakna dengan orang lain. Riset lainnya juga dilakukan terhadap 7.000 orang selama 9 tahun. Dan hasilnya begini. Mereka yang terisolasi, orang-orang yang 7.000 orang ini ya yang diteliti selama 9 tahun. Orang-orang yang hidupnya menyendiri dan terisolasi 3 kali lipat, bahatak aku, lebih beresiko meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. Serem loh teman-teman. Serem ini. Orang yang terisolasi 3 kali lipat lebih cepat meninggal. Serem ya orang-orang ini ya. Jadi teman-teman jangan maulah menyendiri. Ingat, cepat dipanggil. Jadi jangan. Orang-orang yang punya kebiasaan buruk kepada kesehatan seperti ngerokok, menggunakan alkohol, hidup itu jauh lebih gini ya teman-teman ya. Kalau dari data ini aku bisa nyimpulin gini. Makanya kalau teman-teman gak heran ya, ada bunyi gini. Orang nakal ya, orang-orang bandel kok hidupnya lebih lama dibanding orang-orang baik. Bisa jadi karena dia berkomunitas meskipun komunitasnya salah. Dia berkomunitas di tongkrongan sambil ngerokok gitu ya. Dibanding orang yang hidup sehat, olahraga tapi menyendiri gitu. Umurnya bisa jadi lebih panjang orang yang ngerokok tapi punya komunitas. Nah, aku mau kasih tahu kebenarannya. Teman-teman pilih komunitas yang benar, di komit komunitas murid yang ada di gereja ini. Habis itu, teman-teman melakukan hal-hal yang membangun tubuh. Dijamin teman-teman hidup akan jauh lebih bermakna. Teman-teman akan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman akan bertumbuh. Cobain kalau nggak percaya. Kejadian 2 ayat 18. Kita masuk ayat selanjutnya.
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Yang jomblo, katakan amin. Waduh, kedengeran sampai Jatinangor. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu ya, ayatnya bunyinya gitu. Gitu ya. Jadi Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Amin. Jomblo keras banget dari hati kedengeran. Tapi ayat ini bukan buat yang jomblo, teman-teman. Jadi ayat ini tuh sebenarnya bukan karena Adam galau. Kalau Adam galau bunyinya bukan maka tertidurlah Adam. Di ayat sebelumnya bunyinya maka galaulah Adam. Makanya Tuhan kasih. Tapi ini Adam gak galau. Adam memang butuh penolong. Nah, memang Tuhan itu menciptakan ekosistem di dunia ini untuk kita saling tolong menolong dan saling mengasihi. Karena kita tidak bisa hidup seorang diri, teman-teman. Amin? Mudah dimengerti ya? Kita nggak bisa gitu. Nah, seorang diri itu dari bahasa aslinya adalah badat. Badat itu artinya adalah suatu keadaan di mana terpisah dari orang lain, terpisah dari anggota tubuh lainnya, implikasi seperti pohon yang terpisah. Jadi implikasi seperti pohon yang terpisah. Kalau teman-teman lihat gambar ini, pohon, daun sama akar nggak nyambung. Kira-kira bisa bertumbuh dan berbuah nggak? Yes, jawabannya nggak bisa. Jawabannya nggak akan bisa bertumbuh, jawabannya nggak akan bisa berbuah. Sama dengan kita. Untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, di dalam komunitas, kita butuh orang lain dan saling terkoneksi. Nggak ada peran lebih penting, nggak ada peran yang lebih rendah. Semuanya sama, semua sama-sama pentingnya. Teman-teman pernah bikin rumah? Pasti belum pernah, tapi pernah lihat orang bikin rumah ya? Ini ada batu bata, ditaruh di paling bawah. Ada batu bata lagi di atasnya. Batu bata. Nah, yang batu bata bawah ini bilang, gue nggak mau dibawa dong, kayaknya nggak ada gunanya. Habis itu dia meloncat, gitu. Dia keluar dari tempatnya, karena dia nggak mau, karena dia merasa direndahkan di paling bawah. Kira-kira bangunan itu ambruk nggak, teman-teman? Ketika batu-batunya lompat, nggak bisa ya, ambruk ya. Jadi semuanya ada gunanya, mau yang di bawah, yang kelihatannya di bawah, itu semua punya fungsinya. Nggak ada yang tanpa fungsi, semua punya fungsinya. Apalagi di dalam tubuh Kristus, semua punya fungsinya. Amin. Mudah ya dimengerti ya. Seru rasanya sharing di alam terbuka. Tuh, ada orang dan lain sebagainya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, orang yang suka menyendiri nih, bahayanya nih orang yang suka menyendiri nih. Amsal 18 ayat 1, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Teman-teman pernah lihat orang yang suka emosian gak sih? Orang-orang yang suka ngambil keputusan tuh terburu-buru. Bisa jadi dia itu suka menyendiri, bisa jadi. Nah, koreksi diri juga apakah kita kayak gitu ya? Bisa jadi dia suka menyendiri. Sehingga keinginannya itu yang diambil adalah ketika amarahnya meledak. Ketika amarahnya gak sesuai dengan setiap pertimbangan. Kenapa? Karena orang lain yang ada di sekitar kita akan membantu kita sebenarnya untuk memiliki perspektif yang benar, akan dibenarkan, akan disaling dikoreksi. Nah, kalau orang yang menyendiri, koreksinya sama siapa? Ngomong sama diri sendiri. Biasa orang yang ngomong sama diri sendiri itu netting. Percaya nggak? Overthinking. Percaya deh. Ngomong nih, duh nanti gimana ya masa depan nih. Tapi nanya sama diri sendiri. Nggak nanya sama Tuhan, nanya sama diri sendiri. Percaya, pasti netting. Gitu, netting, overthinking gitu ya. Overthinking terus ngadu. Gue orangnya overthinking banget nih. Padahal karena kita nggak bawa itu ke dalam Tuhan dan nggak cerita kepada orang yang bisa membantu kita, yaitu mentor-mentor dan fasil-fasil yang ada pada hari ini hadir menemani teman-teman. Perlu itu. Oke, mudah ya. Jadi teman-teman tahu ya betapa pentingnya join komunitas. Betapa pentingnya orang lain dan memiliki hubungan yang bermakna sama orang lain. Tanpa itu kita nggak akan bisa bertumbuh. Tanpa itu hidup kita akan lebih banyak stres dan depresi. Kita butuh orang lain untuk bertumbuh sama-sama. Jangan salah pilih komunitas juga. Joinlah komunitas murid yang ada di gereja ini. Haus. Kita lanjut. Siapkan catatan lagi. Nah, gini ya, lanjutannya gimana nih?
Oh, bergabunglah dalam komunitas rohani, karena komunitas rohani memiliki tujuan sebagai berikut. Siapkan pulpen, catat teman-teman. Yang pertama, tempat membangun kebiasaan baru bersama komunitas. Teman-teman, kebiasaan baru udah dipelajarin di pertemuan sebelumnya harusnya ya, bener ya kalau aku nggak salah. Nah, ada apa aja sih membangun kebiasaan baru? Ada apa? Baca firman ya, baca firman. Lalu ada doa dan penyembahan, ada persekutuan, suka bersaksi gitu ya, memenangkan jiwa dan memuridkan, bertumbuh bareng dan mengalami multiplikasi. Dan kalau teman-teman baru join di sebuah gereja, ada yang namanya kita sama-sama mengembalikan perpuluhan. Itu kebiasaan baru. Aku yakin aku nggak mau ulik lebih lama di sini karena udah ada di pelajaran kebiasaan baru itu, dan perihal perpuluhan akan ada di pertemuan selanjutnya. Jadi aku nggak akan ulik di sini. Tetapi di dalam komunitas lah kita bisa melatih kebiasaan baru itu. Tanpa komunitas kita lebih gampang kabur. Kabur itu gimana ya? Kita mau yakin nih, mau berdoa, kita mau rajin baca Alkitab, tapi tanpa ada yang ngingetin, tanpa ada sparring partner, percaya kita akan lebih gampang capek. Percaya kita akan lebih gampang nyerah, dan akhirnya kita nggak melakukan kebiasaan baru yang kemarin kita pelajari, minggu lalu kita pelajari. Itu ya, itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, jadi ada apa tadi? Firman, doa dan penyembahan, persekutuan, memenangkan jiwa dan memuridkan, memberi dan mengembalikan perpuluhan. Teman-teman bisa catat, dan para fasil boleh bantu ya yang kebiasaan baru itu. Kebiasaan-kebiasaan baru di pelajaran 4 yang kemarin itu kan perlu adanya pengulangan dan komitmen. Teman-teman bisa catat yang di kosong ini tuh, sehingga terjadi pengulangan dan komitmen. Kita perlu yang namanya pengulangan, kita perlu repetisi untuk terjadinya konsistensi gitu ya, yang akhirnya membuat kita menjadi gaya hidup sebagai murid Kristus dan semakin serupa Kristus. Ini namanya saya murid Kristus kelasnya. Artinya kita mau menjadi semakin serupa Kristus. Poin yang kedua, dari komunitas ini kita memiliki tujuan sebagai berikut. Tempat mengekspresikan kasih kepada sesama orang percaya. Catat, mengekspresikan kasih. Gitu ya. Terdapat kan banyak tuh kata kasih. Kasih itu kan saling, teman-teman. Harus ada saling. Termasuk teman-teman ketika kita mengasihi seseorang, orang yang paling kita kasih, orang yang paling kita percaya bisa jadi adalah orang yang paling suatu saat menyakiti. Tetapi kan saling memaafkan juga ada. Nah, kata saling ini lebih dari 50 kata saling di dalam Alkitab. Dan kita harus latih. Dan gak mungkin kita latih cuma di hari Minggu doang. Hari Minggu artinya ibadah. 2 jam doang ibadah, nggak mungkin teman-teman. Butuh komunitas yang lebih kecil, namanya komunitas murid. Di situ kita bisa latihan, saling berdoa, saling sharing, saling apapun, sharing makanan. Itu yang paling teman-teman suka pasti ya. Joinlah komit Geri karena banyak makanan teman-teman. Komit Koriki juga banyak, dan komit-komit yang akan ada nanti akan lebih banyak makanan. Amin, karena diberkatin sama Tuhan. Ya, jadi untuk mengekspresikan kasih teman-teman, tanpa itu kita nggak bisa berekspresi. Yang ketiga, tempat menemukan dan memaksimalkan potensi dalam tubuh Kristus. Memaksimalkan, menemukan. Teman-teman bisa baca ayatnya. Teman-teman catat dulu, menemukan dan memaksimalkan. Nah, ayatnya kan di Efesus 4 ayat 15-16. Teman-teman bisa baca sendiri gitu ya, di rumah masing-masing atau di tempat atau sehabis kelas ini. Nah, saya mau bilang gini teman-teman, setiap orang kan diberikan karunia talenta, personality unik sama Tuhan, beda-beda, dan kita nggak boleh membandingkan gitu. Tetapi dengan adanya komunitas, kita akan belajar untuk bertumbuh, dipaksa bertumbuh secara nggak mau, sadar nggak sadar kita bertumbuh. Analogi, ada seorang anak kecil yang maunya disuapin kalau makan. Pergi ke pesta ulang tahun suatu saat pergi ke pesta ulang tahun. Temennya sama-sama anak kecil. Tetapi di sana anak kecil itu ngelihat temennya makannya nggak disuapin. Lalu secara spontan, tanpa pikir panjang, dia bilang ke baby sisternya, "Mbak, saya nggak mau disuapin lagi. Saya mau makan sendiri sama temen saya." Ini anak kecil biasa, dia bisa makan sendiri. Tanpa sadar, tapi selalu disuapin, dia memilih untuk disuapin. Karena ada temennya, akhirnya dia memilih untuk makan sendiri. Akhirnya sama-sama belajar makan sendiri. Poin yang paling penting tuh begini teman-teman, setiap kita itu akan mampu melakukan sesuatu yang kita sendiri belum pernah mau melakukannya di hari sebelumnya.
Tetapi di dalam komunitas dan ketemu dengan orang-orang yang membangun, pada akhirnya kita akan belajar untuk melakukannya. Padahal kita belum pernah melakukannya. That's the power of community, teman-teman. Ya, teman-teman. Nah, itu yang ketiga, menemukan dan memaksimalkan. Itu ya. Nah, kita akan masuk ke prinsip dalam komunitas rohani, teman-teman. Prinsip-prinsipnya apa sih? Ya, prinsip-prinsipnya gini. Ini poin apa? Ini adalah bagian kerangka sharing aku yang terakhir. Tuh, teman-teman langsung seneng. Tapi di bagian ini, di kerangka sharing ini masih ada beberapa poin. Tapi kalau teman-teman nyatet, masih tetap fokus, akan cepat selesai. Aku janji sama teman-teman. Yang penting teman-teman nyatet dan lakuin. Udahlah, gitu ya. Lakuin, penting. Habis itu join komit, ya. Yang pertama, prinsip dalam komunitas rohani itu yang pertama adalah saling mengaku. Pinter. Saling mengaku dosa. Nah, saling mengaku dosa, gitu ya. Jadi, nggak apa-apa. Keterbukaan awal dari pemulihan. Kalau kata Pastor Rico, keterbukaan adalah awal dari ketahuan baru pemulihan, gitu ya. Nah, dengan kita mengaku dosa terus kita ambil komitmen, kita artinya akan mengambil langkah tanggung jawab lebih. Gimana tuh maksudnya, Vin? Gini. Akuntabilitas itu adalah orang yang udah ngomong bertanggung jawab. Kita ngomong ke fasil kita nih, dan para fasil juga harus jaga rahasia ya. Keep ketika anaknya lagi cerita, apalagi masalah-masalah berat, jangan diumbar-umbarkan. Ya, dulu kita juga begitu soalnya. Jadi bantuin mereka bertumbuh, ya. Teman-teman yang dibina pun juga yuk cerita, saling cerita. Nah, akuntabilitas segini. Ketika kita ngomong, ya Ko Gary, ya Cip Risil, aku lagi, atau ya Ko Ricky dan Kak Karen, aku lagi belajar untuk baca Alkitab 2 pasal sehari. Karena dengan ngomong gitu, akhirnya ada secara psikologi, gue harus lakuin. Karena apa? Karena gue udah terlanjur ngomong sama Ko Ricky, waduh gak enak nih, gitu ya. Akhirnya dilakuin gitu. Nah, dengan akuntabilitas itu membuat kita bertanggung jawab. Dengan cara kita mengaku dosa membuat kita bertanggung jawab. Kita declare masalah kita nyatakan masalah kita dan dosa kita, Tuhan pulihkan, terjadi pemulihan. Itu ya, untuk kita melangkah maju. Gitu ya, teman-teman. Yang pertama adalah saling mengaku dosa. Habis itu terus saling mendoakan. Ambil komitmen, ambil langkah komitmennya, jangan cuma cerita dosa tapi nggak ada langkah komitmennya. Itu lebih ke gosip atau lebih ke ngomong tapi nggak ada arahnya ya. Jadi tetap ambil langkah komitmen. Habis itu apa yang teman-teman mau lakukan? Gitu. Yang kedua, prinsipnya adalah saling mendoakan. Gitu ya. Tuhan rindu dengan adanya kelompok berdoa bersama, itu adanya terobosan. Makanya catat nih teman-teman, doa sepakat, catat di yang kosong-kosong itu, doa sepakat memiliki kuasa yang besar menurut firman Tuhan. Dalam komunitas rohani, kumpulan orang percaya saling mendoakan untuk keperluan dan tantangan pribadi. Oke, saling mendoakan. Karena dengan ada komunitas kita akan saling mendoakan, saling membangun, saling menyemangati sampai menimbulkan sebuah harapan baru. Nah, dengan kita saling mengaku dosa tadi terus saling mendoakan, teman-teman, paradigma kita diubah. Kita mungkin dulu merasa bahwa Ko Ricky, apa sih Ko Ricky? Dia nggak tahu masalah gue lebih berat, dia nggak pernah ngalamin. Ya ampun Ko Ricky. Terus Ko Ricky tiba-tiba cerita masalahnya dia, yang papanya begini dan lain sebagainya. Habis itu kita ngerasa bahwa ternyata masalahnya Ko Ricky lebih berat ya daripada aku ya. Gitu. Aku pikir cuma masalah aku doang yang berat. Ternyata ada loh di dalam komunitas masalah-masalah yang sama beratnya. Di situ saling menguatkan. Kalau kita nggak pernah sharing, kita merasa orang tuh yang paling sial, merasa orang tuh yang paling apa ya? Paling banyak masalahnya. Padahal ternyata banyak masalah-masalah juga di tiap orang. Cuman di dalam komunitas malah bertumbuh. Di dalam komunitas kita bisa sharing dan saling menguatkan. Waduh, ternyata masalah aku gak seberat masalah dia ya. Yuk aku doain kamu juga ya, kamu doain aku ya. Kita sama-sama saling dan bertumbuh bareng. Gitu. Biasa orang yang gak join komunitas dan nanggung bebannya sendiri ngomong gitu, masalah gue paling berat. Percayalah, masalah kalian gak paling berat. Ayatnya bunyi jelas kok. Masalah yang kalian hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi segala
kekuatanmu. Jadi kalau kalian bilang masalah gue yang paling berat, Oke, yang ketiga adalah saling mengampuni. Saling mengampuni, ya. Ingat bahwa ketika kita join komunitas pasti ada gesekan, tapi Tuhan ajari untuk saling mengampuni. Keluarga, kalau teman-teman papa, mama, adik buat salah, teman-teman emang musuhin, teman-teman jauhin, enggak kan? Teman-teman bakal omongin, enggak juga kan? Teman-teman akan malah kalau di luar, kalau bisa jangan cerita yang buruk-buruknya tentang keluarga. Sama komunitas rohani, keluarga rohani juga begitu, saling mengampuni. Teman-teman boleh catat, yang kosong-kosong itu adalah tidak berhenti. Kristus mengajarkan untuk tidak berhenti, catat di kertas teman-teman. Mengampuni sampai kapanpun, karena Tuhan Yesus mengajarkan mengampuni itu adalah 70 kali 7 kali. Pokoknya nggak terhitung teman-teman. Itu kesalahan yang sama ya, gitu, nggak terhitung lah. Ya, dan yang terakhir, yang terakhir nih prinsipnya nih, teman, langsung pada melek, adalah saling mendorong, saling mendorong. Yes, saling mendorong gimana sih saling mendorong? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Dan teman-teman bisa lakukan. Rohani itu bisa dalam hal apakah komunitas rohani bisa saling mendorong? Satu, bertumbuh secara rohani dan jiwani. Itu bertumbuh dari saling mendoakan, baca Alkitab bareng, olahraga bareng gitu ya. Jangan lupa di sini olahraga sama cekeran. Gimana cekeran untuk atau untuk bisa ada, kalau ada cekeran di sana ya, aku nggak tahu ada keren nggak di sana, bisa untuk ngecilin perut gitu, buncit gitu ya, perut buncit. Yang kedua ya teman-teman, yang kedua nih teman-teman catat, komitmen itu apa? Yang kedua, komitmen beribadah bersama. Ini teman-teman bisa catat, beribadah bersama dalam komunitas. Ajak kalau dia belum beribadah hari Minggu, ajak ke gereja kita atau gereja teman-teman GPKDI Blessing Community di Lambar, ajak. Dia baru join komit, ajak gitu, belum punya tempat bernaung untuk bertumbuh di gereja lokal, ajak untuk bergereja lokal ya. Dan yang terakhir, memaksimalkan potensi. Ini kayaknya memaksimalkan potensi saya udah jelaskan dari tadi ya, jadi tidak usah dijabarkan lagi gitu. Banyak teman-teman, banyak, karena dalam komunitas itu playground. Teman-teman bisa buat ruang salah, teman-teman bisa banyak melakukan kesalahan tapi nggak mungkin ditegur. Kalau ditegur diomelin, lu main gitar gimana sih, pelayanan gitar chordnya fales, pembinanya begitu, lapor gitu ke Kotimi atau ke Koriki, harusnya enggak. Jadi teman-teman malah justru latihan gitar, mimpin pujian, kayak Marvin tuh ya, mimpin apapun itu di dalam komunitas, dan nggak mungkin lah diomelin karena playground. Teman-teman bisa buat salah, teman-teman bisa ngembangin potensi dan bakat teman-teman untuk melayani dan jadi berkat. Oke, kita sudah masuk mau ke kesimpulan, tapi sebelum kesimpulan teman-teman bisa isi dulu itu jawabannya. Yang paling terakhir adalah masih banyak saling, benar ya, masih banyak saling yang kalian bisa alami dalam keluarga rohani, yang bisa kamu alami dalam keluarga rohani. Yang terpenting adalah keinginan dan komitmen untuk menjalani kehidupan bersama komunitas rohanimu. Kehidupan, catat. Sebelum masuk ke kesimpulan, aku izin minum lagi, haus teman-teman. Tuhan baik. Dalam keadaan apapun teman-teman, aku tiba-tiba keinget kalau teman-teman punya masalah, pergumulan, keadaan sedang tidak baik, teman-teman harus percaya Tuhan baik. Kalau Tuhan baik, Tuhan yang baik pasti melakukan atau menciptakan dan mengizinkan segala sesuatu, endingnya pasti baik juga. Percaya. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Itu pesan sponsor aja, tiba-tiba pengen ngomong gitu. Kesimpulan, untuk bertumbuh dalam komunitas baru, saya perlu menjadi anggota gereja lokal, yaitu atau keluarga rohani yang Tuhan berikan. Nah, saya mendorong buat teman-teman yang belum punya gereja lokal, yang baru ikut komit doang dan belum punya gereja lokal, bisa bertumbuh dan tertanam di gereja lokal. Ingat ya, tertanam. Bedanya tertanam sama tertancap itu beda. Tertanam itu kalau pohon tertanam akarnya makin kuat, ada badai, ada gesekan, ada apapun, gak akan goyah. Ada yang sakitin, ada yang bikin kecewa, tapi karena mau tertanam di gereja lokal, itu malah makin kuat akarnya, makin kuat, dia nggak akan goyah. Beda kalau tertancap.
Teman-teman pindah sini, ada orang menyakiti, ada orang yang nggak suka, ada sama kita atau dalam pelayanan dia atau dalam ngomongin kita terus kita langsung baper, akhirnya kita pindah lagi, itu tertancap. Makanya layar tancap, ada hujan dikit bubar gitu ya. Nah, kita harus belajar tertanam. Hujan badai malah makin kuat. Amin. Itu teman-teman. Jadi aku undang teman-teman yang belum punya gereja lokal bisa join di hari Minggu bersama-sama dengan kita beribadah di Blessing Community Jelambar. Oke, komitmen bergereja lokal berarti mendukung visi gereja lokal, mempraktekkan nilai-nilai yang ada, tunduk dan taat kepada pemimpin di gereja lokal, menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, mendukung keuangan gereja lokal. Kalau teman-teman nggak tahu visi dan misinya gereja kita apa, teman-teman bisa nanya para pembina ya, gitu, biar nggak kepanjangan. Dan mari buat komitmen yang ada di situ teman-teman. Teman-teman bisa baca bareng-bareng dengan aku ya. Gereja ini akan menjadi keluargaku, gereja ini akan menjadi gerejaku. Saya akan melibatkan diri saya di dalamnya, dan saya tidak akan terombang-ambing dan menjadi orang yang suka berpindah-pindah gereja. Teman-teman tertanam. Mantap. Kesimpulan yang kedua, untuk bertumbuh dan dalam komunitas baru, saya perlu bergabung dengan sebuah komunitas orang percaya. Komit. Sehabis ini teman-teman akan dipromosikan sama sebuah komunitas namanya komunitas murid. Di sini teman-teman bisa bertumbuh saling apa adanya. Teman-teman gak merasa sendiri lagi karena akan ada banyak orang, akan ada banyak kelompok yang teman-teman bisa pilih. Sehabis itu teman-teman bisa bertumbuh dengan mereka. Feel free. Mereka nggak akan berusaha untuk nggak akan membongkar masalah-masalah kita keluar sana. Justru dengan adanya komunitas ini menjaga kita, melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang makin melenceng dari kehendak Tuhan. Jadi untuk kita semakin dipakai dengan Tuhan, pemakaian Tuhan semakin nyata, joinlah komunitas bertumbuh, joinlah komunitas murid, dan alami kuasa Tuhan di dalamnya. Oke, udah selesai teman-teman. Habis ini ada diskusi kelompok ya. Nanti teman-teman bisa baca di bukunya teman-teman atau tanya pembinanya masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat materi hari ini. Singkat aja, tapi biar kami tahu bahwa pentingnya memiliki hubungan yang bermakna, yang bernilai, membuat kita hidup memiliki arah dan tujuan. Kami nggak mau hidup asal-asalan Tuhan. Ajari kami, kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan kita mau belajar kasih itu di dalam komunitas. Kami nggak mau berdiri sendiri dan akhirnya melenceng dari setiap pertimbangan malah ngasal. Kami nggak mau Tuhan. Kami mau belajar apa adanya di dalam komunitas untuk menjadi Kristus adanya. Kami mau mengalami terobosan, multiplikasi, dan Tuhan pakai kami Tuhan. Pakai komunitas kami juga Tuhan. Kami mau Tuhan terbang bersama. Tuhan pakai kami. Dan rendahkan hati kami, rendahkan pikiran kami untuk mau diajar dan bertumbuh bersama teman-teman di dalam komunitas murid. Kami telah siap Tuhan untuk dipakai oleh-Mu, dan Tuhan pakai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat melanjutkan diskusi. Tuhan Yesus memberkati.